Mengikuti suara lembut dari belakangnya, suatu kekuatan besar tiba-tiba muncul di belakang Hemeng. Wajah Hemeng berubah saat merasakan kekuatan ini. Dia menghentakkan kaki ke tanah, meraung marah saat warna putih mulai menyebar dengan cepat ke seluruh punggungnya yang telanjang. Ledakan oktan. Xiaoyan berteriak dingin dalam hatinya saat ia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Dengan bajunya yang halus mengeluarkan suara seperti kertas saat diguncang oleh kekuatan yang kuat. Tinju Xiaoyan kemudian melesat maju dengan keras. Dalam jarak dekat, kekuatan yang kuat yang dibawa tinju itu mengeluarkan desiran angin yang tajam. Suara keras angin yang bertiup di belakangnya membuat wajah Hemeng berubah kaget. Bocah yang tampaknya lemah ini benar-benar telah melatih kekuatan fisiknya sedemikian rupa. Suara yang jelas bergema di seluruh tenda. Suara yang bertahan di udara untuk beberapa saat itu menusuk telinga. Xiaoyan yang tanpa ekspresi menghantamkan tinju kanannya ke punggung Hemeng dengan kekuatan besar. Kekuatan dahsyat yang dipancarkan dari kakinya langsung meledakkan lubang selebar setengah meter di tanah di sekitar kakinya. Samar-samar retakan disertai dengan munculnya banyak garis retakan yang perlahan muncul dan menyebar di punggung Hemeng. Namun, sesaat kemudian, retakan itu ditekan oleh Daoqi yang mengalir di tubuh Hemeng. "Sudah kubilang, kau tidak punya kemampuan untuk menghancurkan pertahananku," ucap Hemeng tersenyum lebar sambil berbalik. "Apa kau pikir begitu?" Xiaoyan tersenyum dan menarik tangannya yang menekan punggung Hemeng. Sudut mulutnya terangkat saat dia berbisik. Meledak. Suara samar yang dalam itu terdengar dari dalam tubuh Hemeng. Hal itu dengan cepat mengeraskan senyum di wajahnya. Ekspresi terkejut segera menggantikan senyumnya. Seteguk darah segar yang berasal dari organ dalamnya rusak, dimuntahkan dengan keras. Tubuh Hemeng yang keras seperti batu kemudian jatuh lemah ke tanah. Melihat nyawa terkuras dengan cepat dari mayat itu, Xiaoyan hanya menyekat tangannya dengan acuh tak acuh, kemudian berbalik dan pergi. Waktu berlalu, cahaya pagi menyinari langit dan melewati penutup tajuk sebelum sisa-sisanya yang tersebar menyinari tempat perkemahan yang tenang di bawah pepohonan. Di dalam perkemahan yang sunyi, beberapa tentara bayaran yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka mata mereka dengan bingung. Mereka perlahan-lahan duduk dan saling bertukar pandang. Beberapa saat kemudian, kewaspadaan tiba-tiba muncul di dalam diri para tentara bayaran yang baru saja terbangun. Dengan kecepatan tinggi, mereka bangkit berdiri dan menatap perkemahan yang sunyi. Akhirnya, mereka meraih senjata mereka dan melangkah menuju tenda yang terletak di tengah. Pemimpin kombi ketiga, suara tentara bayaran berteriak saat dia berdiri di luar tenda. Namun, tidak ada jawaban. Sekali lagi, para tentara bayaran itu menunggu dalam diam untuk beberapa saat. Kegelisahan akhirnya merayapi hati mereka. Dengan pisau besar, salah satu tentara bayaran melangkah maju dan merobek tirai yang menutupi tenda. Tirai-tirai perlahan-lahan turun, memperlihatkan pemandangan di dalam kepada semua orang. Di dalam tenda, Hemeng terbaring diam di tanah dengan kedua matanya terbuka. Di wajahnya ada ketakutan yang akan tetap ada selamanya. Genangan darah segar terbentuk di lantai. Pemandangan ini terus-menerus membuat hati para saksi sangat terkejut. Pemimpin kombi ketiga terbunuh. Wajah terkejut semua orang yang melihat kejadian tragis itu berubah pucat dan lemah. Cerita berpindah ke dalam kota Kingsan. Pemimpin kombi ketiga dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala terbunuh. Dikatakan bahwa pelakunya adalah pemuda yang mereka buru. Menurut kabar, pemuda yang bernama Xiaoyan itu telah membunuh hampir 20 anggota tentara bayaran kepala serigala. Anggota tentara bayaran kepala serigala sudah kehilangan muka, dilempar ke dalam kekacauan seperti itu oleh seorang anak laki-laki yang usianya di bawah 20 tahun. Mari kita lihat, apakah musuh bisa terus bersikap sombong? Ucap orang-orang di kota Kingsan. Mereka tampak sangat antusias membicarakan hal tersebut. Tidak seorang pun tahu dari mana rumor itu berasal. Tetapi dalam satu sore, hampir semua orang di kota Kingsan tahu tentang masalah pemimpin kombi ketiga dari tentara bayaran kepala serigala yang dibunuh oleh Xiaoyan. Segera,
banyak mata mengejek yang ingin melihat bagaimana keadaan akan terjadi mulai beralih ke tentara bayaran kepala serigala yang diam. Di sebuah ruangan kecil yang sunyi, seorang wanita berpakaian ungu sedang dengan hati-hati mencampur bubuk obat. Namun ketika dia mendengar berita dari pelayan wanita di luar, tangannya membeku. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, wanita berpakaian ungu itu meletakkan botol kecil di atas meja. Matanya yang cerah menatap sekeliling dan senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia berkata dengan suara rendah, "Xiaoyan, kau benar-benar mulai membalas dendammu," ucap dokter peri kecil. Tangan dokter peri meluruskan rok ungunya saat dia duduk dengan anggun di kursi. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan 7 warna dan cemberut sambil membelainya dengan lembut. Karena dia mampu membunuh Hemeng, kekuatan Xiaoyan saat ini seharusnya berada di sekitar dosa bintang 8. Sungguh kecepatan latihan yang menakutkan. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, gumam dokter peri kecil. "Nona, Tuan Yao ingin bertemu dengan Anda." Suara lembut seorang pelayan wanita terdengar dari luar pintu. Mendengar pemberitahuan ini, alis dokter peri terangkat. Tuan Yao adalah orang yang bertanggung jawab atas rumah 1000 obat. Dalam beberapa hari terakhir, orang ini sering datang mencarinya setelah mendengar beberapa rumor dari tentara bayaran kepala serigala. Adapun niatnya, itu jelas bahkan tanpa menyuarakannya. "Biarkan dia masuk." Dokter peri memastikan gulungan 7 warna itu disembunyikan dengan benar sebelum dia mendesak tak berdaya. Karena dia tinggal di bawah atap orang lain, dia harus memberi penghormatan yang sepantasnya kepada pemiliknya. "Apakah Anda baik-baik saja akhir-akhir ini, Nona dokter peri?" Beberapa saat setelah pelayan wanita menyampaikan pemberitahuan itu, seorang pria berpakaian mahal masuk ke ruang sambil tersenyum saat dia menyapa dokter peri. Dokter peri mengangkat matanya dan menatap pria parubaya di depannya sambil menganggukkan kepalanya. Dia berdiri, berbalik dan membungkuk untuk menuangkan 2 cangkir teh ke meja di sampingnya. Duduk di kursi, Tuan Yao memandangi dokter peri yang anggun itu sebelum menatap tajam pinggangnya yang sangat ramping. Cahaya yang tidak diketahui melintas di matanya. Pada saat dokter peri berbalik, Tuan Yao dengan tepat menarik kembali tatapannya yang tidak sopan. Dokter peri mengangkat cangkir teh dan dengan lembut meletakkannya di atas meja sebelum menggerakkan bibir merahnya dan bertanya dengan suara lembut, "Apakah ada alasan mengapa Anda mencari saya, Tuan Yao?" ucap dokter peri. Tuan Yao tersenyum. Dengan kedua tangannya, dia memegang cangkir tehnya yang masih panas karena tangan wanita cantik itu. Tanpa ada yang menyadarinya, dia mengusap cangkir tehnya. Dia menyeruputnya dan menjawab sambil tersenyum, "Saya kira Anda sudah mendengar berita tentang orang yang dikenal sebagai Xiaoyan," ucap Tuan Yao. Wajah dokter peri tidak terpengaruh oleh kata-kata itu dan tetap tenang. "Dia bersamamu ketika aku memasuki gua untuk mencari harta karun, bukan?" Sebuah kilatan muncul di mata Tuan Yao saat dia tiba-tiba bertanya. "Tuan Yao, saya rasa Anda salah," ucap dokter peri menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. "Saya memang bersama Xiaoyan sebelumnya, tetapi itu karena dia telah menolong saya ketika saya hampir jatuh dari tebing saat memetik tanaman obat. Mengenai pencarian harta karun di gua, saya minta maaf, tetapi kami tidak menemukan harta karun apapun. Namun, saya mendengar bahwa tentara bayaran kepala serigala tiba-tiba meninggalkan kami dalam perjalanan pulang. Tampaknya mereka telah menemukan sesuatu," ucap dokter peri sebelum kembali melanjutkan. "Jika Tuan Yao tertarik pada harta karun, Anda bisa meminta para pemimpin dari 2 tentara bayaran besar lainnya untuk pergi dan melihat barang-barang yang dibawa kembali oleh tentara bayaran kepala serigala." Dokter peri mempertahankan senyumnya saat dia menyarankan. Mendengar ini, wajah Tuan Yao berubah. Ia langsung menjawab, "Itu hanya pertanyaan acak. Karena Anda kenal Xiaoyan, Anda harus mengundangnya ke rumah 1000 obat kita jika Anda bertemu dengannya lagi. Meskipun kekuatan tentara bayaran kepala serigala besar, rumah 1000 obat kita tidak akan kalah dari mereka," ucap Tuan Yao. "Jika ada kesempatan,
aku akan membantumu menyampaikan pesan itu. Hanya saja, aku belum begitu mengenalnya. Jadi, tuannya tidak boleh berharap terlalu banyak, kata Dokter Peri dengan santai. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan keluar dan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Sambil mengangguk serta tersenyum, Tuan Yao mengobrol sebentar dengan Dokter Peri sebelum berdiri dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Melihat pintu ruangan itu perlahan tertutup, Dokter Peri melirik cangkir teh yang diminum Tuan Yao dan bergumam. Sepertinya dia belum melupakan niatnya. Kuharap kau tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakanku. Aku mungkin tidak begitu kuat, tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa minum teh yang kubuat begitu saja? Gumam Dokter Peri. Sebuah gambaran seorang pemuda berpakaian hitam melintas di benaknya saat Dokter Peri mengetuk cangkir teh hijau tua itu dengan lembut. Bibir merahnya terangkat dan berkata, "Kau adalah pria pertama yang telah mengalami suka dan duka bersamaku. Tolong jangan mati di kota Kingsan yang kecil ini," ucap Dokter Peri. Cerita berpindah ke dalam aula tentara bayaran Kepala Serigala. Mayat tak bernyawa diletakkan di tengah aura yang diselimuti suasana suram. Wajah mayat itu adalah wajah pemimpin kompi ketiga yang telah mati di tangan Xiaoyan. Semua orang di aula terdiam saat mereka menatap mayat Hemeng. Tak seorang pun berani bersuara sedikit pun karena mereka bisa merasakan hawa membunuh yang dingin dari pria yang duduk di kursi pemimpin. Aku ingin mencabik-cabik bajingan kecil itu menjadi ribuan keping, gumam Musa. Musa menatap mayat itu dengan mata berdarah sementara dia menggertakkan giginya yang keras. Kemarahan yang meledak-ledak dan tertahan dapat terdengar dalam suaranya yang tebal. Keheranan dan ketakutan melintas di mata Sipit Muli saat dia menatap mayat dingin di sampingnya. Anak laki-laki yang dia kejar di seluruh gunung beberapa bulan lalu benar-benar telah tumbuh sedemikian rupa. Sebagai orang terkuat ketiga di tentara bayaran Kepala Serigala, kekuatan Hemeng adalah sesuatu yang Muli yakini. Namun, orang kuat yang bahkan dia takuti ini dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Kenyataan seperti mimpi ini mendorong rasa takut terhadap Xiaoyan muncul di hati Muli dan mengobarkan niat membunuh yang ganas. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Muli bertukar pandang dengan Musa yang duduk di kursi pemimpin. Di mata ayah dan anak itu yang memiliki karakter yang sama, ada niat membunuh yang sama dan semakin kuat. Fakta bahwa Xiaoyan dapat membunuh Hemeng berarti kekuatannya berada di sekitar dose bintang 8. Selain itu, Hemeng memiliki metode Ki Batu kelas uang tinggi dan akrab dengan dua teknik uang tinggi lainnya. Hal itu menempatkannya di antara yang lebih kuat jika dibandingkan dengan yang lain dengan tingkat yang sama. Namun, dia tetap terbunuh oleh Xiaoyan. Sepertinya orang ini memiliki teknik Dao dan metodik yang berada di level yang lebih tinggi, ucap Musa. Suara Musa dipenuhi dengan aura dingin yang jahat. Mulai besok dan seterusnya, semua anggota yang berada pada dose bintang 5 atau lebih akan melepas rencana Kepala Serigala mereka dan bertindak sebagai tentara bayaran independen. Kita akan terbagi menjadi tim beranggotakan 5 orang dan memasuki pegunungan binatang ajaib. Jika ada yang menemukan jejak Xiaoyan, segera gunakan peluit bambu untuk berkomunikasi, ucap Musa. Wajah Musa dingin dan serius saat dia memberi perintah. Baiklah pemimpin, jawab orang-orang yang berkumpul di bawahnya serempak. Aku tidak percaya kalau bajangan kecil itu akan bisa lepas dari tanganku, gumam Musa. Tangan Musa perlahan mengencang saat dia tertawa dingin dan kembali berkata, "Bajangan kecil, hari-hari kurang ajarmu sudah berakhir." Cahaya bulan yang jernih dan dingin perlahan-lahan tumpah dari langit, menutupi seluruh hutan dalam jaring perak yang samar dan misterius. Di salah satu puncak di gunung, seorang laki-laki muda mencengkram erat sebuah dahan pohon. Begitu kuatnya hingga urat-urat lengannya terlihat. Dahinya dipenuhi keringat dingin, sementara ia menggigit lengan bajunya erat-erat. Punggung telanjang pemuda itu berlumuran cairan merah, sementara lelaki tua yang tampak seperti ilusi itu sedang menggunakan lempengan giok untuk menyebarkan
cairan itu perlahan-lahan. Setiap kali tangannya bergerak untuk menyebarkan cairan itu, tubuh pemuda itu tersentak hebat. Baru setelah lelaki tua itu mengoleskan cairan merah itu hingga menutupi seluruh punggung pemuda itu, lelaki tua itu berhenti dengan enggan, menundukkan kepalanya untuk menatap pemuda yang kesakitan hingga wajahnya kram. Lelaki tua itu tertawa ringan dan mengejek. "Tidakkah ini nyaman?" ucap Yalau. "Nyaman sekali apanya?" ucap Zoyan. Rasa sakit yang membakar keluar dari punggung Zoyan menyebabkan dia langsung mengumpat. Dia sudah terluka secara mental oleh rasa sakit yang membakar itu. Yalau terkekeh sambil menunduk untuk melihat cairan merah itu bekerja di punggung Zoyan sebelum mengangguk sedikit dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu sudah menyadari ambang batas dosa bintang 7? Mendengar kata-kata ini, Zoyan memutar matanya. Bibirnya melengkung saat dia enggan menjawab. "Baru sebulan sejak aku naik dosa bintang 6. Bagaimana mungkin aku bisa melanjutkan dan mencapai ambang 7 bintang begitu cepat? 3 bintang terakhir dari setiap peringkat adalah yang paling sulit untuk ditembus," ucap Zoyan. "Sejak kita memulai perjalanan ini sampai sekarang, sudah hampir 5 bulan dan tinggal kurang dari setahun lagi sampai janji yang kau buat dengan gadis dari fraksi awan berkabut itu." Yalau tersenyum sambil berkata dengan acuh tak acuh. Sedikit linglung, Zoyan menjilat bibirnya, lalu mengerutkan kening saat berkata, "Aku ingin tahu di level apa dia sekarang. 2 tahun yang lalu, dia sudah menjadi dosa bintang 3. Dan menurut potensinya dan kekuatan fraksi awan berkabut, aku rasa dia tidak akan lebih lemah dariku," ucap Zoyan. "Itu memang benar. Meskipun aku punya banyak cara untuk tiba-tiba membuat kekuatanmu melonjak, akan ada akibat yang sangat mengerikan. Jika metode rahasia digunakan, aku khawatir kau akan selamanya terjebak di level itu." Yalau perlahan menjelaskan sambil melirik ke arah Zoyan yang terdiam sebelum melanjutkan. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu menggunakan metode rahasia itu. Bahkan jika kau akhirnya dikalahkan oleh gadis itu, harganya masih terlalu tinggi," ucap Yalau. "Sehubungan dengan janji 3 tahun, aku tidak berencana untuk kalah darinya. Kau juga tahu betapa aku telah menderita selama 2 tahun ini. Dia adalah alasan mengapa aku berhasil bertahan dari semua kesulitan di latihan yang pahit," ucap Zoyan, lalu membalikkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap bulan perak di langit malam, mengulurkan telapak tangannya saat dia menyipitkan matanya sebelum bersuara dengan nada sedingin es. Sambil mendesah pelan, Zoyan mencondongkan kepalanya untuk menatap sosok Yalau yang seperti ilusi. Mulutnya sedikit melengkung ketika dia berkata, "Bukankah awalnya guru setuju bahwa kau akan membantuku mengejarnya?" ucap Xiaoyan. "Dasar bocah nakal." Sambil menatap Zoyan, si bajingan yang suka bermain-main, Yalau menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia mengeluarkan telapak tangannya, nyala api putih dingin muncul di tengah telapak tangannya. Menatap bola api yang menari-nari dengan anggun, senyum tipis terbentuk di wajah tuanya. "Jangan khawatir. Jika aku tidak memiliki sedikit kemampuan ini, aku tidak akan memiliki wajah untuk dibanggakan di hadapanmu. Aku bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu, tetapi itu hanya jika kau punya waktu mengikuti instruksiku untuk berlatih. Karena kau terus subur di seluruh pegunungan, kau telah menyia-nyiakan banyak waktu yang berharga," ucap Yalau dengan nada bercanda. Sambil memutar matanya, Zoyan merentangkan kedua tangannya dan berkata dengan tak berdaya, "Sebenarnya guru hanya perlu kentut untuk memusnahkan mereka semua. Namun, kau menolak untuk bergerak," ucap Zoyan. Mendengar itu, sebuah telapak tangan menepuk bagian belakang kepala Zoyan saat Yalau tersenyum sambil memarahi. "Jika aku menyelesaikan setiap masalahmu untukmu, apa gunanya hidupmu? Bukankah berjuang melawan orang lain merupakan cara bagimu untuk memperoleh kebijaksanaan dan pengalaman?" ucap Yalau. Zoyan mengangkat bahunya sebelum sekali lagi membalikkan tubuhnya. Dengan kesal, dia mengerang sebelum mengutuk dirinya sendiri. "Bajingan-bajingan itu, cepat atau lambat, aku akan menyingkirkan mereka semua. Ini benar-benar membuang-buang waktuku," gumam Zoyan.
Xiaoyan terbatuk kering sebelum tiba-tiba menggigit lengan bajunya lagi dan berkata dengan suara teredam, "Guru, lanjutkan." Mendengar kata-kata itu, Yalau sedikit terkejut. "Kau masih bisa bertahan?" ucap Yalau. "Ayolah guru, aku tidak punya banyak waktu untuk beristirahat," ucap Xiaoyan. Pemuda itu membenamkan kepalanya ke dalam pakaiannya sebelum menjawab dengan nada teredam. Menatap pemuda yang sekali lagi bersiap, Yalau tercengang sesaat. Temperamen keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam diri pemuda itu menyebabkan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dengan senyum kecil, dia mengangguk dan sekali lagi mengambil sebotol darah terbakar dari cincin penyimpanan sebelum memiringkannya. Di tengah keheningan malam, hembusan nafas berkabut yang bergetar dan keluar dari sela-sela gigi pemuda itu perlahan berputar-putar dan tak kunjung hilang. Waktu berlalu. Sinar matahari yang terik menembus celah-celah dahan, menyisakan bintik-bintik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di tengah hutan yang lebat. Suatu pemandangan yang luar biasa indahnya. Tubuh Xiaoyan meringkuk di tempat tersembunyi di hutan saat dia mengerutkan kening dan menatap sekelompok tentara bayaran yang ada di dekatnya. Tempat ini adalah jalan utama menuju pegunungan binatang ajaib. Meskipun biasanya ada cukup banyak tentara bayaran yang lewat hari ini, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Garis pandang Xiaoyan melewati semak-semak untuk menatap tajam ke arah tentara bayaran yang lewat. Lama kemudian, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa ada yang salah. Banyak tim yang lewat di bawah tampak seolah-olah baru saja berkumpul untuk sementara waktu. Namun, saat mereka pindah, mereka cenderung memperlihatkan kebiasaan yang baru terlihat setelah sekian lama berlatih bersama. Sepertinya memang ada yang salah, gumam Xiaoyan. Alis Xiaoyan berkerut, matanya menoleh untuk melihat sekeliling sebelum dia dengan hati-hati menggali keluar dari semak-semak dan diam-diam berjalan ke dalam hutan. Pakaian Xiaoyan diolesi garis-garis hijau yang berasal dari sari rumput yang membuatnya sangat aman saat bersembunyi di hutan. Tersembunyi di tempat rahasia di dalam hutan lebat, Xiaoyan sekali lagi melihat 2 hingga 3 gelombang tim yang terdiri dari 5 orang. Bersembunyi sambil mengamati dengan seksama pergerakan tim tentara bayaran ini, beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya dapat memastikan bahwa tentara bayaran yang tampak seperti mereka ada di sini untuk menangkap binatang ajaib sebenarnya sedang mencari sesuatu yang lain. Meminjam lepatnya semak-semak dan bau sari tanaman di tubuhnya untuk menyembunyikan dirinya, Xiaoyan berhasil menghindari tim tentara bayaran dan binatang ajaib yang berkeliaran di dalam hutan. Setelah setengah sore menyelidiki seluruh hutan, secara kebetulan Xiaoyan akhirnya mengerti identitas tim kecil tentara bayaran ini. Tentara bayaran kepala serigala. Sepertinya dengan membunuh komandan ketiga mereka, aku benar-benar telah menginjakan kaki di sarang tawon, gumam Xiaoyan. Mengetahui hal ini, Xiaoyan sedikit tercengang. Sialan, bersembunyi selama 1 sore dan menahan amarahku. Kalian semua pantas bernasib buruk, gumam Xiaoyan. Tersembunyi dalam bayang-bayang, Xiaoyan menatap ke arah tim beranggotakan 5 orang yang perlahan-lahan memasuki hutan lebat sambil mencibir pelan. Tim ini telah diamati oleh Xiaoyan sejak lama. Ada 5 dosu bintang 5 dan Xiaoyan merasa dia bisa mengalahkan mereka semua. Dan karena mereka memasuki hutan lebat, dia tidak perlu takut bahwa dia akan terlihat oleh tim lain ataupun terkabung. Membuntuti tim ini ke dalam hutan lebat, Xiaoyan tidak sebodoh itu untuk segera bergerak dari depan. Bersembunyi diam-diam di semak-semak di satu sisi, seperti ular berbisa yang mengintai mangsanya, dia dengan sabar dan tenang menunggu. Setelah Xiaoyan mengikuti tim tersebut beberapa lama, menghentikan langkah mereka untuk beristirahat. Saat beristirahat, salah satu tentara bayaran meninggalkan rekan-rekannya dan perlahan berjalan menuju semak kecil. Berdiri dan berbalik di belakang sebuah pohon besar, tepat saat tentara bayaran itu bersiap, kegelapan menyelimuti matanya diikuti rasa sakit di lehernya saat kesadarannya dengan cepat memudar. Tak lama setelah tentara bayaran itu pergi untuk buang air, terdengar teriakan yang tidak selaras karena panik.
ada binatang ajaib tingkat 3. Mendengar teriakan itu, beberapa tentara bayaran yang baru saja menyelesaikan istirahat mereka tiba-tiba tersentak. Salah satu dari mereka berbalik menghadap rekan mereka yang menundukkan kepala dan melarikan diri ke arah mereka sebelum dengan ringan memarahi. "Sialan kau, apakah kau dihisap kering oleh seorang wanita semalam? Ini adalah daerah luar pegunungan binatang ajaib. Bagaimana mungkin ada binatang ajaib tingkat 3? Ucap salah satu tentara bayaran itu. Sebelum suara omelan itu menghilang, tentara bayaran dengan kepala tertunduk sudah bergegas ke depannya. Cahaya dingin tiba-tiba keluar saat omelan yang belum sepenuhnya selesai oleh tentara bayaran itu dipotong pendek di tenggorokannya. Setelah mengalahkan salah satu tentara bayaran dengan cepat, sosok yang menundukkan kepalanya itu tiba-tiba bergerak. Dengan mengangkat telapak tangannya, kekuatan hisap yang dahsyat menarik tentara bayaran terjauh yang masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya ke arahnya. Belati di tangannya melesat dengan ganas, mendarat tanpa ampun di leher tentara bayaran yang baru saja ditarik. "Itu Xiaoyan," teriak tentara bayaran lainnya. Dalam waktu 10 detik, nyawa 2 bintang 5 dose dengan mudah dihabisi oleh Xiaoyan yang menyamar. Akhirnya, 2 tentara bayaran lainnya telah mendapatkan kembali akal sehat mereka. Tentara bayaran yang lebih tua tiba-tiba menendang rekannya di sampingnya ke arah Xiaoyan yang mendekat dengan cepat sebelum dengan cepat menarik peluit pendek dari pinggangnya dan menempelkannya ke mulutnya. Namun, sebelum dia bisa meniupnya, dia diganggu oleh sosok hitam yang muncul dalam sekejap di hadapannya, serta dengan kejam mendaratkan tendangan ganas di dadanya. Darah menyembur deras dari mulutnya. Meminjam kekuatan dorong dari energi Ki, tubuh tentara bayaran tua itu terbang di udara. Membentuk parabola dengan sisa tenaga terakhir dalam tubuhnya, dia meniup peluit di mulutnya, memancarkan gelombang suara yang pendek namun kuat. Gelombang suara dikirim dari peluit pendek sebelumnya menyebar ke segala arah. Dengan ekspresi muram, tangan Xiaoyan terangkat dan pedangnya jatuh saat Xiaoyan mengakhiri nafas terakhir tentara bayaran yang sekarat itu. Mengangkat kepalanya untuk melihat keluar hutan lebat, ia melihat banyak sosok yang bergegas datang. "Sial, aku telah meremehkan orang-orang ini," Xiaoyan mengumpat dengan suara rendah sebelum dia berbalik untuk berlari. Ketika Xiaoyan berbalik untuk melarikan diri, di luar hutan lebat di belakangnya banyak suara siulan terus terdengar. Pada saat ini, semua tentara bayaran dengan cepat bergegas menuju ke arah hutan lebat. "Tangkap dia!" Di belakangnya, sekelompok besar tentara bayaran mati-matian mengejar sosok yang samar-samar terlihat di depan mereka sementara teriakan terus-menerus terdengar di hutan lebat. "Taruhannya sekarang sangat tinggi," ucap Xiaoyan sambil melirik ke arah sekelompok besar tentara bayaran yang mengejarnya. Sudut mulut Xiaoyan tertarik mengejek. Agak tertekan, dia menggelengkan kepalanya sebelum menggunakan garis-garis hijau di tubuhnya sebagai penutup untuk melarikan diri melalui semak-semak. Sekali lagi berlari sejauh itu, raut wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Saat menoleh, Xiaoyan melihat bahwa di depan kelompok tentara bayaran itu, seorang pria parubaya dengan raut wajah muram tengah berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat Xiaoyan menoleh, senyum jahat muncul di wajah pria parubaya itu. Raungan rendah terdengar dari semak-semak dan menembus telinga Xiaoyan. "Bajingan kecil, hari ini tubuhmu akan dikuburkan di pegunungan binatang ajaib ini," ucap Musa. Ketenangan pegunungan binatang ajaib terganggu oleh pengejaran yang tiba-tiba itu. Banyak teriakan dan suara keras dari pengejaran itu bergema di seluruh pegunungan yang tenang itu. Karena besarnya jumlah kelompok yang terlibat dalam pengejaran, bahkan para tentara bayaran yang sedang memburu binatang ajaib menghentikan langkah mereka dan menatap kelompok besar yang bergegas melewati mereka. Karena penasaran, beberapa tentara bayaran bergabung dengan kelompok besar itu dan mulai berlari. Mereka ingin melihat siapa yang bisa menarik serangan berskala besar seperti itu. "Tangkap Xiaoyan, orang itu punya metode Ki kelas 1, teriak Musa. Selama pengejaran, Musa membuka mulutnya dan berteriak setelah menyadari banyaknya pasukan bayaran yang berdiri di samping sambil mengamati. Setelah mendengar teriakan pemimpin kompi mereka,
kompi prajurit bayaran kepala serigala di belakang juga dengan cerdas mulai mengulangi kata-kata pemimpin mereka. Seketika, teriakan Xiaoyan yang memiliki metode tingkat cuan menyebar ke seluruh pegunungan. Begitu kata-kata metode tingkat cuan memasuki telinga mereka, hampir semua tentara bayaran menghentikan pekerjaan mereka dan saling bertukar pandangan serakah satu sama lain. Setelah hening sejenak, seorang akhirnya tidak dapat menahan godaan metode tingkat cuan. Ia meraih senjatanya dan mulai mengejar bayangan yang menghilang dan muncul pada jarak yang cukup jauh. Dengan seseorang yang memimpin, para tentara bayaran di sekitar yang ragu-ragu juga mempercepat langkah mereka dan berteriak saat mereka bergabung dengan pasukan yang mengejar. Teriakan dari belakangnya juga masuk ke telinga Xiaoyan. Setelah melirik sekilas ke arah kelompok kejar-kejaran yang semakin membesar, warna wajahnya berubah saat dia dengan lembut mengutuk. Dasar bajingan yang licik. Xiaoyan berlari cepat melewati hutan lebat sambil melihat sekelilingnya. Setelah itu, ia berlari ke daerah yang paling sering didatangi oleh binatang ajaib. Baiklah, serang aku. Aku ingin melihat apakah lebih banyak dari kalian atau lebih banyak binatang ajaib di pegunungan binatang ajaib, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Xiaoyan sekali lagi menundukkan kepalanya dan menyerbu ke depan. Bocah, mari kita lihat bagaimana kau akan melarikan diri hari ini. Dari belakang Xiaoyan, suara dingin Musa yang disertai dengan doki bagaikan auman singa yang bergema di seluruh hutan lebat. Xiaoyan mengabaikan begitu saja ancaman tak berarti ini dan malah fokus untuk maju ke depan. Melihat bagaimana Xiaoyan mengabaikan teriakannya, sudut mulut Musa berkedut. Matanya yang mengecil terfokus pada sosok di depan yang perlahan-lahan menambah kecepatannya dan mengerutkan kening. Kecepatan Xiaoyan memang melampaui harapannya. Musa perlahan-lahan melepaskan nafasnya dan menggoyangkan tubuhnya. Doki hijau samar dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Suara lembut dan dalam bergetar dari tenggorokannya. Teknik Douglas Huang, langkah angin melonjak. Mengikuti suara Musa, sejumlah besar doki hijau tiba-tiba mengalir dari kakinya dan gumbalan angin terbentuk di bawah kedua kakinya. Saat kakinya menginjak tanah, tubuh Musa tiba-tiba melesat maju. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sialan, gumam Xiaoyan. Suara angin yang bertiup kencang dari belakangnya membuat Xiaoyan buru-buru menoleh. Dia tidak bisa menelan keterkejutannya saat melihat Musa berlari kencang ke arahnya. Sambil mengangkat jarinya, Xiaoyan mengambil pil pemulihan energi ke telapak tangannya lalu segera ditelannya. Doki di tubuhnya yang telah terkuras perlahan pulih. Hari ini aku pasti akan membunuhmu, ucap Musa. Melihat jarak di antara dia dan Xiaoyan semakin menyempit, niat membunuh yang mengerikan muncul di wajah Musa saat dia berkata dengan suara berat. Membunuhku? Dasar hantu berkepala besar, ucap Xiaoyan berbalik dan memarahi sebelum melambaikan tangan kanannya ke belakang. Kekuatan ganas dan tak berbentuk menyembur keluar dari tangannya. Kekuatan itu mungkin tak berbentuk, tetapi Musa dapat merasakan tekanan angin yang disebabkan olehnya. Tanpa penundaan, dia menengus dingin dan melemparkan pukulan kuat ke depan. Segera, kekuatan ganas muncul di depannya dan meledak ke depan. Akhirnya, kekuatan itu menabrak kekuatan yang tidak berbentuk itu. Benturan dua kekuatan dahsyat itu langsung mengikis satu lapisan rumput yang menutupi permukaan hutan. Beberapa batang pohon yang lemah juga patah. Kau memang punya kekuatan. Tidak heran kau begitu kurang ajar. Mata Musa dipenuhi dengan keterkejutan setelah percakapan pertama mereka. Dia tertawa dingin sebelum melangkah dengan kasar dari tanah sekali lagi dan melesatkan tubuhnya ke depan sejauh lebih dari 10 meter. Nah, ini sudah berakhir, ucap Musa. Setelah beberapa kali melangkah, Musa semakin dekat dengan Xiaoyan. Dia tertawa terbahak-bahak saat melihat pemuda itu berlari sekuat tenaga. Akhiri hidupmu sendiri, ucap Xiaoyan. Mulut Xiaoyan dipenuhi dengan kata-kata kasar, membuat Musa yang mengejarnya marah sampai-sampai wajahnya berubah warna.
Sambil memiringkan kepalanya, Xiaoyan melirik Muse yang berwajah gelap yang mengejar. Tidak jauh di belakangnya ada kerumunan besar tentara bayaran yang mengejarnya. Sambil mendesah tak berdaya, Xiaoyan mengatupkan bibirnya erat-erat dan dengan kedua tangannya mencabut pedang Xuan berat dari punggungnya. Langkah kakinya menjadi lebih berat saat ia menarik pedang itu dari punggungnya. Kemudian dia menjentikan jarinya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. "Kau bisa mengejarku pelan-pelan, aku tidak akan bermain denganmu," ucap Xiaoyan. Setelah berbalik dan mengejek dengan dingin, Xiaoyan dengan paksa menginjak tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dengan pakaian bergaris-garis berwarna hijau, ia dengan cepat berubah menjadi bayangan hijau, melarikan diri ke hutan lebat yang gelap seperti macan tutul hijau. Wajah Muse berubah saat melihat kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Seketika dia merasa situasinya agak tidak dapat dipercaya. Bahkan dengan kekuatan Doushi bintang 2 teknik Dao kelincahannya, dia masih tidak dapat mengejar seorang Douze. Ini merupakan pukulan besar baginya. Sepertinya dia memperoleh banyak hal dari gua itu, gumam Muse. Karena tidak dapat memahami latar belakang Xiaoyan, Muse hanya dapat mengaitkan kejadian abnormal ini dengan harta karun misterius di gua gunung. Pada saat yang sama dia memikirkan alasan ini, tekad Muse untuk membunuh Xiaoyan tumbuh sedikit lebih kuat. Sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan Xiaoyan menghilang ke dalam hutan lebat, kecepatan kaki Muse sekali lagi meningkat secara signifikan saat ia menyerbu ke dalam hutan yang gelap dan dingin. Tepat saat dia memasuki hutan, sebuah kekuatan yang membawa angin kencang melesat ke arahnya. Warna wajah Muse menjadi gelap. Dia mengeluarkan pedang pendek dari pinggangnya, membiarkan doginya menggumpal sebelum menebas bagian depannya dengan ganas. Suara sisi tajam yang mengiris daging terdengar menyedihkan dan menusuk telinga. Suara melengking terdengar saat benda yang terkena pedang Muse adalah binatang sihir tingkat 1. Itu adalah tikus haus darah. Muse tanpa ekspresi mengibaskan tikus haus darah dari pedangnya sambil memperhatikan bayangan yang berlari di hutan lebat dari kejauhan. Dia menggerakkan kakinya dan hendak mengejar ketika 10 tikus haus darah lainnya menerkamnya. Dihentikan oleh tikus-tikus haus darah yang sedikit lebih kecil dari setengah ukuran manusia, menyebabkan wajah Muse menjadi mengerikan. Makhluk-makhluk ini mungkin tidak dapat melukainya, tetapi mereka dapat memperlambat pengejarannya. Tepat saat Muse merasakan sakit kepala, kerumunan besar tentara bayaran di belakangnya menyusul. Ketika mereka melihat bahwa pemimpin kompi mereka dihadang oleh sekelompok tikus haus darah, mereka segera menghunus senjata dan mencegat kelompok yang terdiri dari 10 tikus haus darah. "Kejar!" Setelah menendang tikus haus darah yang menerkamnya, Muse melambaikan tangannya dan memberi perintah dengan dingin. Mengikuti perintah Muse, pengejaran tanpa henti pun dimulai lagi. Karena melarikan diri dan mengejar, pegunungan yang damai itu berubah menjadi kacau. Sebagai sumber semua ini, Xiaoyan tanpa malu-malu menyeret penduduk pegunungan itu ke dalamnya. Oleh karena itu, para tentara bayaran yang mengejarnya tidak hanya gagal melukai Xiaoyan, tetapi juga mengalami banyak luka yang disebabkan oleh serangan berbagai binatang ajaib. Setelah pengejaran berlangsung hampir sepanjang sore, akhirnya beberapa tentara bayaran yang tidak dapat lagi bertahan dalam pengejaran tanpa tujuan ini mulai keluar dari kerumunan. Karena semakin banyak tentara bayaran yang keluar, kerumunan yang mengejar mulai menyusut. Pada akhirnya, hanya ada tentara bayaran kepala serigala dan beberapa tentara bayaran yang diliputi oleh keinginan untuk metode tingkat Xuan dan terus bertahan dalam pengejaran. Setelah melangkah dengan kaki yang agak mati rasa saat berlari beberapa jarak, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap bulan sabit yang goyah di langit. Dia tidak bisa menahan tawa getir. Kegigihan orang-orang di belakangnya melampaui harapannya. "Sepertinya aku memasuki wilayah bagian dalam pegunungan bintang ajaib. Bajingan ini, apakah dia tidak takut bertemu binatang ajaib tingkat tinggi?" gumam Xiaoyan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan putus asa, Xiaoyan menoleh dan melirik wajah Muse yang pucat. Dia menarik sudut bibirnya dan mengutuk. "Orang gila,
mata Muse terpaku pada sosok hitam yang muncul dan menghilang di depannya. Kegelisahan muncul di hatinya. Jika mereka terus mengejar, mereka akan berakhir memasuki wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Ketika saat itu tiba, orang itu dapat secara acak memilih arah dan bersembunyi. Tetapi mereka tidak akan dapat melakukannya dengan begitu banyak orang. Tepat saat hatinya ragu-ragu apakah harus mundur, Muse tiba-tiba menyadari bahwa bayangan yang berlari di depannya telah berhenti tiba-tiba. Ia tertegun sejenak sebelum kebahagiaan tak terkendali muncul di wajahnya. Kakinya melangkah dan tubuhnya melompat maju. Ketika dia mendekati sosok itu, Muse menyadari bahwa di kejauhan ada jurang selebar puluhan meter. Di balik jurang itu adalah wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Jurang kematian. Xiaoyan, pengejaran sudah berakhir, ucap Muse. Muse berkata dengan nada sinis saat dia perlahan berhenti di jarak yang dekat dari Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang di belakangnya dengan cepat membentuk setengah lingkaran mengelilingi Xiaoyan. Menghadapi jurang dengan wajah yang mengerikan, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hanya ada dua jalan menuju wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Selain kedua jalan ini, tempat-tempat lain dikelilingi oleh jurang. Dia tidak menyangka bahwa pelariannya yang acak akan berakhir dengan dia terjebak di sini. Xiaoyan, serahkan apa yang kau peroleh dari gua. Muse melangkah maju dan berkata dengan dingin. Haruskah aku memberikannya padamu? Ucap Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan menyapu tentara bayaran independen itu sebelum tiba-tiba tersenyum pada Muse. Mendengar perkataan Xiaoyan, ekspresi para tentara bayaran di sekitarnya menjadi tidak wajar. Banyak dari mereka adalah tentara bayaran independen yang telah menghabiskan banyak tenaga untuk mengejar. Mereka tidak ingin semua keuntungan diberikan kepada tentara bayaran kepala serigala. Muse menatap Xiaoyan dengan dingin, jelas memahami niat Xiaoyan untuk mengadu domba mereka. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata, semuanya, Xiaoyan telah membunuh puluhan orang yang tergabung dalam tentara bayaran kepala serigala. Bahkan Hemeng juga tewas di tangannya. Nilai darah ini adalah sesuatu yang akan dibayar dengan nyawanya. Mengenai hal yang dia peroleh dari gua gunung, itu awalnya adalah sesuatu yang ditemukan anakku. Hari ini, kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Saya harap tidak ada dari kalian yang akan menghalangi kami. Ketika semuanya beres, saya akan memberikan hadiah yang besar, ucap Muse. Ketika kata-kata Muse keluar dari mulutnya, semua orang mengerti maksudnya. Jelas bahwa dia bermaksud mengantongi semuanya. Muse menyapukan tatapan tajamnya ke arah para tentara bayaran independen. Ia melambaikan tangannya dan para anggota tentara bayaran kepala serigala dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dari pinggang. Setelah itu, mereka menatap dingin para tentara bayaran independen yang masih berpikir niat membunuh mereka jelas. Dengan jumlah tentara bayaran kepala serigala yang lebih banyak dari mereka, para tentara bayaran independen ini terlepas dari betapa enggannya mereka hanya bisa mundur dengan enggan. Setelah menakut-nakuti para tentara bayaran independen ini, Muse akhirnya mengalihkan tatapan dinginnya kembali ke Xiaoyan. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang di tangannya dan perlahan berjalan menuju Xiaoyan yang punggungnya menghadap jurang. Jika kau serahkan barang-barang ini sekarang, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit, ucap Muse. Melihat wajah Muse yang menyeramkan, Xiaoyan hanya mengangkat bahu dan mendesah. Dia menjentikan telapak tangannya, menyebabkan pedang hitam besar muncul di tangannya. Dia mengangkat telapak tangannya dan menopangnya dengan bahunya. Dia kemudian mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan senyum tipis. Jika kamu punya nyali, datanglah dan ambillah, ucap Xiaoyan.